There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua, apa kabar nih? Semoga kabarnya semua pada sehat-sehat ya, pada murah rezekinya. Pokoknya doa terbaik untuk kalian semua. Nah, hari ini tuh aku mau share lagi kegiatan aku ya teman-teman, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga di dapur hijau. Ya, aku tuh aktivitasnya ini aja ya teman-teman. Semoga kalian tuh nggak bosan-bosan nontonin video aku. Nah, ini tuh aku awalin video aku. Ini tuh sebenarnya lanjutan video aku yang kemarin ya teman-teman. Jadi ini tuh yang bikin pop ice gitu ya. Padahal aku tuh bapil ya teman-teman, tapi malah Pak suami pengen bikin pop ice. Katanya cuacanya panas banget, jadi pengen banget minum pop ice. Jadi ini aku bikinin aja untuk Pak suami dan anak-anak. Kebetulan aku nggak minum, soalnya aku tuh lagi bapil, takutnya nanti nggak sembuh-sembuh. Nah, untuk pop ice-nya tuh aku blender ya teman-teman, pakai es batu gitu kayak yang dijual-jual. Terus aku kasih smashes gitu ya biar cantik. Pokoknya ada aja lah kita sebagai mama itu ya cari yang murah meriah dan banyak gitu ya. Jadi bikin sendiri adalah salah satu caranya kita menghemat gitu ya teman-teman. Oke deh, setelah selesai bikinin mereka pop ice, di sini tuh lanjut aku mau jemurin pakaian. Alhamdulillah nih cuacanya memang panas banget ya. Cuman cuaca ini kayak ini ya, cuaca yang agak sedikit jahat teman-teman. Kenapa aku bilang agak sedikit jahat? Cuacanya tuh di sore hari hujan deras, petir, menyambar, angin banyak. Giliran pagi gitu ya, pagi gini, ini tuh sekitar jam 11-an sih. Ini tuh terang banget ya teman-teman. Panasnya luar biasa sampai nanti sore sampai malam. Ya nanti kadang malam hujan gitu. Pokoknya nggak nentu ya kalau cuaca di daerah aku. Untuk daerah kalian gimana teman-teman cuacanya? Ada yang masih musim kemarau kah? Atau mungkin ada yang udah musim hujan juga? Mungkin ada juga nih yang cuacanya tuh yang nggak menentu seperti cuaca di tempat aku. Kalau menurut aku sih cuaca yang nggak menentu itu adalah cuaca yang sering bikin penyakit ya, terutama buat anak-anak. Soalnya cuaca yang kayak gitu tuh suka bikin bapil teman-teman. Kita yang orang dewasa aja kadang nggak tahan gitu, apalagi yang anak-anak. Kadang suka nggak kasihan. Makanya aku tuh selalu kasih vitamin gitu ya untuk anak-anak biar nggak kena gitu ya. Ini aja aku tuh sedikit menghindar dari anak-anak biar mereka tuh nggak ketularan bapilnya aku ya. Aku tuh nggak tahu juga sih dapat bapil ini dari mana, tapi aku tuh kena bapil ini tuh kayak udah hampir 1 minggu teman-teman. Tapi alhamdulillah nggak nular ke anak dan Pak suami. Jadi di sini tuh kadang aku di rumah tuh kayak pakai masker, terus kayak aku tuh menghindari banget untuk mencium anak aku dulu ya. Soalnya bapil ini tuh nggak enak banget teman-teman, bikin pening kepala, udah gitu tuh kayak nggak nyaman aja. Hidung aku aja tuh sampai licet gitu ya karena bolak-balik aku lap gitu pakai tisu. Padahal udah pakai tisu ya teman-teman ngelapnya, tapi masih aja kayak lides gitu ya untuk hidungnya. Oke deh teman-teman, kita lanjut ke video. Nah, ini tuh aku tadi ada belanja seperti biasa. Setiap harinya tuh aku belanja dan belanja. Pokoknya aku tuh belanjanya setiap hari ya teman-teman, menyesuaikan dengan kebutuhan yang habis aja. Jadi ini tuh tadi aku ada belanja beras, ada beli mie juga. Tadi rencananya mau bikin mie goreng gitu teman-teman, tapi malah lihat vlognya Mams Arlin atau Bunda Arlin ya. Jadi beliau tuh kemarin masak
nangka gitu ya, nangka muda digulai gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh pengen banget, aku sampai inbox dia, sampai WA dia tuh kayak pengen banget masak nangka muda juga gitu. Jadi aku OTW masak nangka muda untuk hari ini. Kemarin aku bikin vlog masak-masak juga ya, yang masak ikan sama bayam. Itu tuh untuk sekali makan aja teman-teman. Jadi ini sorenya aku masak lagi. Ini masak sore sampai ke besok pagi ya teman-teman. Jadi ini tuh aku masak nangka muda digulai gitu teman-teman, karena pengen gitu, udah lama banget aku nggak masak gulai-gulai yang ribet-ribet. Jadi di sini tuh aku mau masak. Untuk bumbunya aku nggak ada beli bumbu jadi ya teman-teman, aku mau bikin bumbu sendiri. Aku cuman beli cabai aja, cabai giling gitu ya, biar nggak capek lagi untuk giling cabenya. Paling nanti cuman bikin bumbu merah putihnya aja. Jadi aku beli bumbu giling gitu ya, biar dia tuh warnanya merah cetar nanti. Ini tuh aku bingung sih mau bikin masak apa sih namanya, cuman aku tuh pengen banget gulai nangkanya tuh dicampur sama tunjang atau kikil ya. Nah ini aku mau buang dulu untuk daun salam aku yang udah lama banget di kulkas, udah warnanya udah coklat, udah kering, jadi nggak seger lagi, makanya aku buang aja. Di sini aku mau pindahin juga untuk daun salam, daun jeruk, lengkuas sama serai yang aku beli tadi. Kalau mau masak gulai tunjang atau gulai kikil khas Padang gitu, harus banyak rempah-rempah ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku beli bumbu aromatiknya tuh banyak gitu, jadi nanti bisa untuk stok juga. Nah ini nanti disimpan di dalam freezer, jadi dia tuh awet ya teman-teman sampai berbulan-bulan. Nah untuk nangkanya tadi aku beli satu bungkusnya tuh harganya 4.000. Aku beli satu aja ya teman-teman, karena ini tuh banyak banget dan ini mau aku rebus dulu. Untuk kelapanya aku nggak pakai kelapa instan, aku pakainya kelapa alami ya teman-teman, biar dapat kelapa kental gitu. Jadi ini tuh nanti cuman sekali blender aja untuk kelapanya, biar nanti hasilnya lebih kental gitu ya. Nggak aku beras ya teman-teman, soalnya aku mager banget mau meras-meras. Nah di sini tuh aku juga tadi ada beli bumbu kari kambing. Ini tuh enak banget ya teman-teman kalau masak gulai, kalau masak rendang atau masak kalio, ini tuh enak banget dipakein ini. Jadi ini aku beli, kebetulan stok aku habis, jadi aku tadi beli. Satu bungkusnya tuh cuma 4.000-an aja, tapi dia tuh udah bisa bikin makanan kita tuh jadi makanan enak banget dan rasanya tuh kayak rasa khas masakan Minang gitu ya. Nah lanjut di sini tuh aku mau potong-potong dulu untuk kikilnya. Kemarin aku mau beli tunjang yang kikil tunjang gitu ya, yang masih ada urat-uratnya, cuman nggak nemu-nemu ya teman-teman. Jadi aku pakai kikil aja. Aku sebenarnya kurang tahu sih apa perbedaan kikil dan tunjang. Rasaku sama aja sih, cuman perbedaannya tuh yang aku lihat kalau kikil itu kayak utuh kulit sapi gitu ya teman-teman, tapi kalau tunjang itu ada serat-serat sapinya, kayak sum-sumnya gitu ya di kulitnya, ada kayak daging-dagingnya, tulang-tulangnya gitu ya. Aku sih kurang paham ya teman-teman, cuman aku di sini pakai kikil aja. Di sini pakai kikil aku tadi belinya tuh 3 on 10.000 ya. Nah ini untuk cabai gilingnya tuh mau aku pindahin ke wadah biar jangan tumpah-tumpah ya. Soalnya ini aku belinya nggak terlalu banyak, cuman untuk 2 kali masak aja. Nggak tahu deh besok mau masak apa lagi. Tapi aku beli aja tadi 4.000. Nah di sini tuh aku mau kupas-kupas dulu untuk bawangnya. Untuk bumbu gulai kikilnya tuh seperti bumbu gulai biasa. Mungkin kalian semua udah pada ngerti dan pada paham ya. Mungkin lebih jago dari aku. Kalau aku sih pakai bawang merah, bawang putih, terus pakai jahe, pakai kunyit, pakai lengkuas, pakai kemiri. Udah itu aja. Nanti tinggal ditambahin bumbu kari kambingnya. Nah di bumbu kari kambing tuh udah lengkap banget ya. Udah ada cengkehnya, udah ada kayu manisnya, udah ada mericanya, lada hitamnya. Pokoknya di bumbu kari kambing itu semua udah komplit. Jadi aku tuh nggak perlu tambahin lagi di blenderannya. Jadi aku cukup blender bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, terus kunyit sama lengkuas ya. Nanti juga aku mau tambahin serai gitu ya. Serainya tuh di blender juga teman-teman. Jadi dia tuh agak terasa aromatiknya. Jadi selain pakai serai geprek, aku juga pakai serai yang aku blender gitu. Tapi nggak banyak-banyak sih, dikit aja biar dia tuh nggak terlalu ngerasa banget serainya ya.
Nah, kalau lihat masak seperti ini tuh ribet ya teman-teman. Cuman ini tuh juga bakalan bisa bikin nambah makan dan nafsu makan aku bertambah. Jujur, aku tuh belakangan ini tuh kurang nafsu makan. Mungkin karena aku tuh selalu masak sambal, tumis, dan aku tuh bosan ya. Bukan aku sih, mulut aku. Jadi di sini aku mau bikin variasi yang berbeda. Aku mau masak menu gulai nangka muda dan kikil khas Padang. Jadi ini tuh khas Padang ya teman-teman. Mungkin aku nggak terlalu mahir masak khas Padang walaupun aku orang Minang, cuman aku tahu sedikit-sedikit ya teman-teman. Kalau mungkin aku masaknya berbeda atau salah, bisa kalian koreksi dan bisa kalian tulis komentarnya di kolom komentar biar aku tuh bisa memperbaiki ke depannya aku masaknya. Maklum ya teman-teman, aku juga baru belajar dan kayak baru searching juga di Google, di YouTube. Ya pokoknya baru nanya-nanya gitu sama mama aku. Kalau soal masak-masak gini yang paling mahir tuh sebenarnya mama aku ya teman-teman. Apalagi kalau mamaku tuh masak rendang. Wih, enak banget teman-teman, rendang mama aku tuh pulen. Nggak tahu deh kenapa daging yang keras gitu bisa jadi lembut banget kalau mama aku yang masak. Tapi kalau aku malah kayak karet ya. Oke deh, lanjut. Di sini tuh aku mau tadi udah angkat si si nangka muda sama si kikilnya. Tadi kikilnya sebenarnya udah direbus dari penjualnya sana. Cuman biar lebih empuk lagi aku rebus lagi ya teman-teman. Jadi dia tuh lebih masak gitu ya. Nah, ini aku tumis dulu untuk bumbu yang aku blender tadi. Terus di sini aku tambahin cabai merahnya. Di sini cabai merahnya kenapa aku pakai cabai giling? Karena cabai giling ini tuh merahnya bagus banget ya teman-teman. Beda banget sama cabai yang kita blender sendiri. Jadi aku tuh sukanya kalau bikin rendang, bikin kalio, bikin gulai itu pakai bumbu atau cabai merah beli. Tapi kalau untuk bumbunya aku tuh nggak beli ya teman-teman, karena kurang pas aja gitu menurut aku rasanya. Oke deh teman-teman, di sini tuh aku mau susun-susun dulu bagian ini. Sekalian juga nih aku mau potong tempe. Aku mau nyambel tempe lagi teman-teman. Soalnya kan anak-anak aku tuh kurang suka masak yang kayak gulai-gulai, apalagi nangka sama tunjang ya Pak Kikil. Jadi untuk anak-anak aku di sini aku mau sambelin mereka tempe. Tadi aku ada beli 2 papan tempe. Jadi di sini mau aku sambel aja untuk tempenya. Nah, ini aku potong-potong dulu untuk tempenya. Potongnya potong dadu ya, karena memang anak-anak aku tuh suka tempe ya teman-teman. Jadi kalau dipotong dadu, sebenarnya dipotong-potong tipis-tipis kayak crispy itu lebih enak. Cuman aku di sini tuh lagi mager dan aku tuh mau cepet siap gitu ya. Soalnya aku tuh mau buru kerjaan aku lagi. Kerjaan aku numpuk teman-teman, banyak banget, ditambah aku tuh harus upload video setiap hari. Sebenarnya nggak harus sih, cuman akunya aja yang kepengen konsisten seperti dulu lagi, upload video setiap hari. Karena durasi tonton dolar sama jam tayang aku tuh jadi melejit gitu ya saat aku upload setiap hari. Walaupun viewer aku sedikit, dolar aku alhamdulillah ya teman-teman. Jadi pokoknya kita lakuin aja sih sebisanya kita gitu ya. Oke, di sini tuh aku kasih dulu santannya. Ini tuh santannya cuma 1 kali peras aja. Memang pakai santan kentalnya aja ya teman-teman. Aku nggak pakai lagi santan cairnya karena pakai santan kentalnya aja tuh udah banyak banget, udah kental gitu ya. Ini aja tuh sebenarnya kuahnya kebanyakan gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Nanti enak banget tuh kuahnya untuk digaulin ke nasi ya, pasti mantul. Nah, ini aku mau kasih bumbu kari kambingnya 2 sendok ya teman-teman. Garamnya aku kasih 1 sendok. Terus di sini aku aduk sampai dia tuh merata. Ini tuh kayak rendang ya. Kalau seandainya tadi ada kayak kelapa giling gitu atau kelapa gongseng, makin enak lagi ya teman-teman. Cuman aku tadi lupa beli kelapa gongsengnya, jadi ya udahlah, aku tuh paling males bikin kelapa gongseng ya. Jadi di situ aku skip aja untuk kelapa gongseng. Kalian kalau mau bikin bisa dikasih tambahan kelapa gongseng ya teman-teman. Oke deh, di sini tuh aku mau beresin dulu bagian sini biar rapi, biar nggak berserakan. Jadi biar kita tuh cepet aktivitasnya, sayurnya masak, mejanya juga rapi ya. Nah, di sini tuh untuk sayur aku belum masak. Di sini tuh mau aku satin gitu ya untuk airnya biar dia tuh kental gitu ya teman-teman. Nah, ini dia udah mulai udah mulai tinggal dikit nih kuahnya. Di sini tuh aku masaknya sampai betul-betul dia
kental gitu ya teman-teman, kayak kalio gitu. Tadi lupa ya, aturan ditambah ceker pasti makin enak, cuman aku ingat mau tambahin ceker. Padahal aku punya ceker di kulkas ya teman-teman, malah lupa. Tapi ya udahlah, nanti lain kali kalau mau masak ini pakai ceker. Oke deh, tadi untuk masak gulai nangkanya udah selesai. Di sini tuh aku mau nyambel tempe lagi. Maaf ya kalau durasinya kali ini kepanjangan teman-teman. Semoga kalian gak bosan ya nontonin video aku yang sederhana ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip, yang selalu komen, yang selalu kasih aku semangat. Pokoknya aku ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kalian semua. Untuk kalian yang lagi berjuang untuk mendapatkan 1K dan 4K-nya, tetap semangat ya teman-teman. Pasti kalian bisa mencapainya di tahun ini. Pokoknya selalu konsisten dalam upload video dan selalu perhatikan videonya gitu, kualitas videonya. Harus makin belajar dan belajar ya teman-teman, karena kita tuh nggak luput dari belajar gitu. Ibadah yang paling lama tuh adalah belajar ya teman-teman. Walaupun kita sudah tua, walaupun kita sudah berumur, kita harus tetap belajar. Nah, ini dia menu masakan aku hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi kalian yang lagi bingung mau masak apa. Nah, itu yang di mangkok satu lagi tuh mau aku kasih sama tetangga aku, karena kemarin tuh aku sempat dikasih sayur asem, jadi mangkoknya tuh belum aku balikin. Jadi di sini tuh mau aku balikin lagi dengan ada isinya. Karena nggak enak ya teman-teman kalau kita tuh balikin mangkok tapi isinya nggak ada. Jadi di sini kebetulan aku masak gulai nangka jadi banyak gitu ya, jadi bisa dibagi gitu sama tetangga. Ya gitulah aku sama tetangga aku ya teman-teman, sering tukaran sayur gitu ya, sering berbagi gitu, walaupun cuman hanya sekedar sayur masak ya, yang penting kita saling berbagi, sekedar ingin mengikat silaturahmi aja biar makin erat tali persaudaraannya. Walaupun cuman tetangga ya tetap menjaga tali persaudaraan ya, karena sebagai perantau aku tuh cuman punya tetangga ya teman-teman yang bisa bantu aku dalam susah dan senang. Cuman memang tetanggaku nggak terlalu banyak sih yang bisa gantian gitu ya, hanya beberapa, tapi alhamdulillah ada. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Semoga kalian bisa mendapatkan semangat yang aku tularkan ya teman-teman. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, dadah.